Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kenikmatan yang kita tidak bisa hitung, yang telah kita terima, yang telah diberikan oleh Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat besar yang kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Dzikruhu adalah nikmat diberi kesempatan untuk bisa melakukan perbuatan aktivitas dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 17 atau 18 Ramadan atau 19 April 2022. Di sore hari kita diberi kesempatan kembali untuk sama-sama duduk di majelis ini yang biasanya kita duduk di majelis ini di waktu malam hari, maka di bulan Ramadan ini ada perubahan jam tayang. Yang biasanya kita tayang, yang biasanya kita kajian ba'da sholat maghrib, maka di bulan Ramadan kajian kita diselenggarakan ba'da sholatil asar. Masih melanjutkan pembahasan salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, yang beliau berikan judul Muharramatun Istahana Biha An-Nas. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan haram di dalam Islam, akan tetapi perbuatan ini dianggap sepele oleh sebagian manusia. Perbuatan-perbuatan keharaman
yang seharusnya tidak boleh dianggap sepele oleh manusia. Karena tentunya di balik keharaman ada konsekuensi atau ada sesuatu hal yang tidak baik. Dan pada kesempatan kali ini, di antara hal yang diharamkan dalam syariat Islam yang dianggap sepele, dianggap kecil, dianggap ringan oleh sebagian muslim dan muslimah, yaitu beliau kasih judul Talabul Mar'ati At-Talaq min zawjiha li ghairi sababin syar'iyyin. Jadi seorang istri menuntut, meminta, mengajukan cerai kepada suaminya. Kalau berarti sampai di sini boleh ya? Masih umum atau tidak? Seorang istri yang menuntut atau menggugat cerai suaminya. Kalau judulnya berarti di sini itu masih mujmal, imma yajuz wa imma la yajuz. Bisa dia yang boleh dan bisa dia tidak boleh. Oke. Tidak dilarang 100% seorang wanita menggugat cerai suaminya, tidak dilarang 100%, tidak dilarang. Oleh karena itu judul yang diberikan oleh penulis li ghairi sababin syar'iyyin. Seorang wanita atau dosa besar seorang wanita yang menuntut atau meminta cerai pada suaminya tanpa alasan, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Berarti kalau seorang wanita meminta cerai, menggugat cerai kepada suaminya karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka hal itu diperbolehkan. Dan awal mula syariat ini ada, yaitu berasal dari istri daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais Asy-Syammas. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan ja'at imra'atu Thabit bin Qais bin Syammasi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri daripada Thabit bin Qais bin Syammas itu datang menjumpai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia punya satu keperluan, punya sebuah keperluan. Faqalat, kemudian
Kemudian istri daripada Sabit bin Qais ini berkata pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ankimu ala Sabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhaful kufra." Kata istri daripada Sabit bin Qais kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya tidak membenci, saya tidak marah kepada Sabit bin Qais karena agamanya." Tentunya Sabit bin Qais adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya salah seorang yang memiliki ilmu dan juga seseorang yang saleh. Ini atas persaksian dari istrinya yang mengatakan, "Ma ankimu ala Sabitin fi dinin." Saya tidak benci sama Sabit karena agamanya. Kalau bicara tentang agama Sabit, luar biasa, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikerjakan yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Itu Sabit bin Qais. Pokoknya nggak ada kekurangannya dalam masalah agama, nggak punya kekurangan dalam masalah agama. Disampaikan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dan dia juga mengatakan secara etika bermuamalah tadi hablum minallah, sahih, urusan agama, urusan hablum minallah dia dengan Allah itu bagus. Kemudian dia katakan wala khuluqin, dan juga hubungan Sabit dengan dirinya, hubungan zaujiyah, hubungan kekeluargaan, hubungan suami kepada istri itu dia telah menunaikan kewajibannya. Sabit telah menunaikan kewajibannya. Sabit bin Qais telah menunaikan kewajibannya. Artinya dia bukan mengalami apa? KDRT, kejahatan dalam rumah tangga. Dia nggak ngalamin itu. Karena istri sendiri jadi saksi apa? Atas dua kebaikan yang ada pada diri Sabit. Sabit orang yang taat sama Allah, tidak ada masalah agamanya, tidak ada masalah. Kemudian masalah apa? Masalah hubungan dia sebagai suami kepada istri pun tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak dikeluhkan oleh istrinya. Istrinya tidak sedang mengeluhkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian istrinya melanjutkan perkataannya, illa inni akhaful kufra, kecuali yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, yang saya tidak bisa tunaikan sebagai seorang istri adalah bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Sabit bin Qais. Dia bilang apa? Kata istrinya, inni akhaful kufr, saya khawatir jadi seorang wanita yang
Lupa aja saya. Hah? Iya. Iya. Emang kenapa kalau kufur? Kenapa ya? Mendapat adab yang pedih. Antum? Neraka. Pak Muazzin. Oke, gimana? Dia bilang ini, walakin akan tetapi, kata istri daripada Sadid bin Qais, illa anni akhaful kufr. Berarti dia ada sesuatu di dengan tentang kekufuran itu. Kecuali saya takut mengkufuri ini. Ada kaitannya dengan hadis Nabi yang lain. Hadis yang mana? Hadis yang mana? Lihat. Hah? Lain syakartum. Kurang tepat. Hadis yang berhubungan dengan aghlabiyah, mu'dham, keumuman penduduk neraka adalah wanita. Hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis ini, li'annahunna, dikarenakan mereka mengkufur, li'annahunna al-kufr, dikarenakan mereka berbuat perbuatan kekufuran. Kemudian sahabat tanya, apakah mereka menyekutukan Allah sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka? Bukan. Jadi awalnya sahabat, mereka memahami kufur yang dilakukan oleh keumuman wanita sehingga banyak ditempatkan di neraka. Awalnya dipahami kufur syirik. Oke? Awal dipahami adalah kekufuran kesyirikan. Ternyata dijelaskan oleh Nabi, kufur yang dimaksud adalah mengingkari kenikmatan yang pernah diberikan oleh suaminya. Misalnya, kalau dihitung dengan jumlah, misalnya dalam rumah tangganya ada total permintaannya kepada suaminya, misalnya total selama berumah tangga permintaan dia kepada suaminya, misalnya kita ambil contoh 100 kali permintaan yang telah diajukan oleh si istri kepada suami. Dari 100 ini 95 dituruti oleh suaminya, 95 dituruti. Minta cilok dibeliin, minta batagor dibeliin, yang murah-murah aja, saya nggak mahal. Minta lontong dibeliin, ya kan? Sesuai dengan kemampuan suaminya kan. Minta cireng dibeliin. Oke. Suatu ketika sudah di angka 95, masuk ke angka 96. Dia minta sesuatu kepada suaminya dan suaminya di angka 96, 97 sampai 100 itu tidak bisa memenuhi keinginan sang istri. Tidak bisa karena beberapa hal dia tidak bisa memenuhinya. Lantas apa yang terjadi? 95 kebaikan, 95 permintaan yang pernah dituruti oleh suaminya, diberikan oleh suaminya, itu
itu hilang, hilang dari kepala. Suami saya itu bakhil, pelit, medit, korek, tua, keluar semua, lafaz itu keluar semua. Yang 95 itu sudah dikubur dalam tanah. Ini nyata nggak dalam hidup? Nyata nggak? Kita dalam kehidupan ini kadang-kadang bukan dalam hanya rumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari juga. Ketika kita bermuamalah dengan seseorang dan kesalahan dan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Sahih, kebaikan itu bertingkat-tingkat. Contohnya ya, di antara kebaikan yang paling tinggi dalam Islam itu kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasukan Badar. Oke. Salah satu contoh kebaikan paling tinggi dalam Islam itu kebaikan yang pernah dilakukan atau dikerjakan oleh pasukan Badar. Sampai Nabi berbicara, sampai Nabi bersabda, ini pasukan Badar dosanya telah diampuni oleh Allah seluruhnya. Apapun yang mereka akan lakukan sesudah itu, apapun yang dikerjakan oleh pasukan Badar, dosa apapun yang dilakukan oleh pasukan Badar, itu dosanya tidak mengalahkan kebaikannya. Tetap kebaikan mereka itu dapat menghapuskan keburukan mereka. Waalaikumsalam. Jadi kebaikan kan kita pernah dengar, Nabi mengatakan ikutilah apa? Keburukan dengan kebaikan. Salah satu fungsinya keburukan ini itu dapat dihapus dengan apa? Dengan kebaikan. Itu pesan Nabi kita. Bisakah kita hidup ini lepas dari keburukan? Pak Irwan, teman-teman semua, bisa nggak? Bisakah dalam hidup ini kita lepas dari keburukan? Abadan, tidak bisa. Selama-lamanya tidak bisa. Secara dalil pun demikian tidak bisa. Allah bilang apa? Innakum tukhti'una bil-laili wa nahari. Kata Allah, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada siang hari dan malam hari. Itu Allah yang bilang untuk kita semua. Karena kita nggak bisa lepas dari dosa, makanya dikasih apa? Dikasih pemanis, dikasih sesuatu yang dapat menghapus itu, dikasih solusi. Gak bisa kita hidupnya lepas dari dosa, itu gak bisa. Makanya caranya untuk bisa apa? Untuk bisa mengkikis dosa yang kita kerjakan ini, selalu iringi dengan kebaikan. Selalu. Tamhuha, maka keburukan-keburukan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan. Pasukan Badar telah melakukan satu perbuatan yang besar dalam Islam, sehingga keburukan-keburukan mereka, apapun yang mereka kerjakan, diampuni oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, ada keburukan yang sangat besar, keburukan yang sangat besar. Syirik. Oke, syirik.
Jika seseorang, ini sering ada pertanyaan, orang itu sangat baik, dermawan, suka bagi-bagi sembako, tapi non-muslim. Apa yang non-muslim? Ya, bagiin sembako, bagiin apa lagi, bantuan, tapi dia belum muslim. Maka kebaikan apapun, sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, itu tidak dapat menggugurkan kesalahannya berupa syirikan itu. Dan begitu kebaikan dan dosa, dia bertingkat-tingkat. Nah, istri daripada Thabit bin Qais ini, dia khawatir Pak Irwan, dia khawatir nih. Dia sudah mendapati di dalam dirinya, ini kayaknya saya sulit bersyukur nih. Gak bisa. Ini kasus seperti ini tuh mungkin dialami sama siapa? Sama seorang laki-laki yang kurang harta menikah dengan wanita yang kaya. Ini mungkin terjadi. Mungkin atau tidak? Gimana Mas? Wanita yang kaya raya kesetanan maksudnya apa? Kemasukan setan suka sama laki-laki yang ismin, kesetanan namanya. Benar kan? Kemasukan setan. Kenapa sih dia mulut? Ada nih. Temanya bahasnya dari bulan yang lalu masih nyambung nih, ya masih nyambung. Ya Pak Irwan, Pak Muklis. Oke, jadi ini istri daripada Thabit bin Qais itu datang menemui Nabi mengeluh tentang dirinya yang sudah mulai khawatir tidak bisa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh suaminya. Seorang wanita kaya raya nikah dengan seorang laki-laki, kalau kurang-kurang iman perempuannya nikah sama laki-laki yang hidupnya pas-pasan atau mungkin di bawah garis kemiskinan. Biasa kamarnya pakai AC, ya kan? Di kamarnya juga ada kamar mandinya ada bathtubnya, udah lengkapnya gitu ya. Nikah sama laki-laki miskin ganteng, jadi dia kesetanan sama gantengnya ya. Tapi miskin, nikah, kamar mandinya di situ, kamar tidurnya di situ, dapurnya di situ, kebayang gak? Seorang wanita yang terbiasa hidup dengan kemewahan, ya, ketemu laki-laki, ya kan, tampan tapi miskin, jadi nikah. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan bisa bertahan. Ini bukan 1-2 orang yang sudah datang menemuin saya, udah banyak minta gugat cerai, banyak kan, Masya Allah. Gimana solusinya? Siapa yang suruh? Kan sudah tahu kemungkinan terjadi ini ada. Sekuat apa sih Khadijah nikah sama Nabi dalam kondisi miskin, Khadijah kaya raya. Ya jangan samain sama Khadijah. Khadijah imannya Nabi Islam imannya
Ya udah cerailah, pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Tiba-tiba suaminya kerja, baru kerja nggak ada tulisan kecil di atas bak kasurnya, Mas selamat tinggal, aku sudah pulang ke rumah orang tua. Oh ini terjadi, ini benar-benar terjadi. Baik, maka kalau antum punya anak perempuan, datang laki yang sekiranya tidak sekufu dari sisi harta materi, boleh itu dipertimbangkan. Misalnya anak perempuan antum biasa hidup dengan hal yang layak lah diberikan. Datang laki-laki modal berani, gitu kan, modal kajian 10 kali, gitu kan, udah datang, gitu. Tanya, kamu kerjanya apa? Ya saya sih cuma Allah aja, gitu kan. Allah kasih rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya udah langsung saya kasih saran, tolak. Itu saran aja ya. Ada nggak ngomongin antum? Baik. Kecuali datangnya ke wanita yang sekufu, kan boleh. Saat Fatimah binti Qais itu datang menemui Nabi, ada 3 laki-laki yang mau melamarnya. Ada 3. Terus dia tanya sama Nabi. Nabi jelasin, orang pertama ringan tangan. Jadi kalau mau pilih orang yang pertama, siap-siap jadi samsak. Nabi udah kasih tahu tuh, itu aib bukan? Aib, boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Si Fatimah didatangi 3 orang ini, disebut sama Nabi. Yang pertama ringan tangan, yang kedua lir, bakhil, siap-siap makan sehari sekali, gitu kan? Itu konsekuensi dong. Kan udah dikasih tahu sama siapa? Nabi. Yang kedua bakhil, gitu. Yang ketiga miskin, ya kata Nabi. Yang ketiga miskin. Kalau nikah sama yang ketiga ya siap-siap jadi kontraktor, gitu kan? Apa tuh? Usir sono, pindah sini, usir sini lagi, pindah sono lagi, gitu. Nih, ini aib nih, 3-tiganya nih, sahih? Aib bukan? Aib disampaikan kepada Nabi agar jadi pertimbangan buat Fatimah binti Qais ini. Boleh kita bapak untuk punya anak perempuan, Kak, ayah kenal sama dia kan? Dia orangnya gini, jangan cari yang lain, nanti bapak cari ayah carikan gitu. Atau kakak laki-lakinya bilang, adik saya kenal sama dia teman abang, dia teman baik saya, dia orangnya pelitnya luar biasa, ya kan? Kalau lagi ngumpul makan bareng, orang nomor 1 yang gak pernah bayar tuh dia, ya kan? Ada nggak kayak gitu? Kita lagi ngumpul bareng-bareng nih kan. Selesai makan semuanya saling berdoa nih, siapa yang hadir, siapa yang hadir. Nggak tahunya tidak ada yang bangun. Kalau yang lainnya masih kemungkinan ada yang bangun, tapi dia wakilnya luar biasa ya. Nggak pernah seumur hidup abangmu main sama dia, itu dia bangun, udah bil saya urusin, itu nggak pernah. Udah wakil. Saya nggak tega kalau kamu dikasih makannya seminggu 3 kali. Saya nggak tega adik gitu, jangan. Kan bisa jadi ya adik perempuan kita mau menikah sama teman lain kita, betul ya? Mungkin kan? Kasih tahu. Misalkan panggil adiknya,
persis korek gitu kan misalnya. Korek bin medit. Udah jangan. Nah, harusnya adiknya ketika mendengar kabar seperti ini gimana? Oh ya udah, daripada saya sengsara kan nantinya. Jangan spekulasi, jangan spekulasi. Kalau saya mau mengubah dia jadi orang dermawan, jangan. Siapa kita bisa ubah orang, betul nggak? Siapa kita bisa kasih hidayah buat orang? Cari yang benar-benar aja deh, yang pasti-pasti aja. Gitu. Nah jadi kita lanjut. Dia bilang saya ini khawatir kufur, saya ini khawatir nggak bisa bersyukur. Efek kos negatifnya neraka dong. Kalau apa namanya istri daripada Sabit ini nggak bisa bersyukur atas apa yang diberikan, neraka. Berarti dia punya masalah, Sabit punya masalah atau perempuan yang punya masalah? Perempuan yang punya masalah. Dia sudah bisa mengukur diri. Kan salah satu istri Nabi juga yang paling tua siapa namanya? Saudah. Istri Nabi itu yang paling tua, yang tua itu cuma satu. Gitu. Jadi kalau ada istri-istri antum bilang ketika antum mau poligami, gitu kan, boleh nikah lagi tapi sama janda tua. Nabi nikahnya yang dengan janda tua itu cuma satu. Siapa? Saudah. Yang lainnya seger-seger. Gitu. Ya, kok tahu-tahu seneng gitu. Apa? Belum dapat. Yes. Makanya berdoa ini, berdoa terus 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan sebelah antum bisa duluan ya. Dia udah dapat. Udah dapat ya? Masih ngepek. Kayak ini, kayak apa namanya? Yang gundul gitu ya. Baik. Ini Allahu Akbar. Gitu. Saya takut kufur. Gak bisa apa namanya mensyukuri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menerima alasannya. Rasul menerima alasannya. Menerima alasan daripada siapa? Istri daripada Sabit bin Qais. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan diterimalah apa yang disampaikan oleh istri daripada Sabit bin Qais. Nabi mengatakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faturidina alaihi hadiqatahu. Oke. Kalau emang ente anti minta cerai, khulu, dia datangnya mau minta cerai, minta khulu, namanya khulu. Dengan Sabit ada syaratnya. Anti ulangin mahar yang pernah dikasih oleh Sabit. Bersedia nggak? Gitu. Bersedia atau tidak? Kebetulan mahar yang diberikan oleh Sabit dalam pernikahannya itu adalah sebuah kebun. Kan ada ya orang nikah kasih mahar rumah, ada nggak? Mobil ada ya. Terus dia minta cerai nih istrinya, gitu kan? Gugat cerai dengan alasan yang dibolehkan misalnya oleh agama, boleh, alasannya diterima oleh syariat. Maka syarat pertamanya kalau rumah yang dikasih dia harus balikin rumahnya, rumah yang dipulangin. Itu syaratnya. Fatawuddina alaihi hadiqatahu. Ulangi, kebun yang pernah diberikan oleh
suamimu Habib, bisa nggak, sanggup nggak, masih ada nggak barangnya, kan gitu. Kadang juga udah dijual, ya. Kadang sudah dipakai untuk apa, ini dan itu dan seterusnya. Bisa nggak persyaratan ini dipenuhi? Bisa. Faqalat na'am. Maka istri dari Sabit berkata, ya insya Allah saya bisa penuhi. Kalau saya bisa pulangkan, karena kebun itu juga masih utuh, kebun itu juga belum dia pakai, masih utuh lah gitu ya. Kemudian faraddat alaihi, maka istri dari Sabit memenuhi apa yang diminta oleh Nabi agar memulangkan maharnya, dipulangkanlah kepada Sabit. Dan Sabit dalam hal ini menerima, mau menerima, ya. Wa amarahu fafaraqaha, maka Rasulullah SAW memerintahkannya atau menyuruh Sabit agar menceraikannya. Sudah beres. Ini awal mula atau awal dalil disyariatkannya hulu dari Sabit bin Qais ini, istrinya. Dalam kajian kita hari ini, yaitu permintaan gugatan cerai dari seorang wanita, dari seorang istri yang tidak dibenarkan secara syariat, yang tidak dibenarkan secara syariat. Kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Penulis mengatakan, tasara'a katsirun minan nisa'i ila talab al-talaqi min azwajihinna 'inda husuli adna khilafin. Didapati banyak wanita yang mengajukan yang begitu cepat, yang begitu tergesa-gesa, mengajukan talak, meminta talak, ya, kepada suaminya. Tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan, tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Coba kita lihat ini nasihat buat kita, karena tidak tertutup kemungkinan ada perselisihan antara suami istri. Bagaimana nasihat Allah? Dilihat surat An-Nisa ayat ke-35. Surat An-Nisa ayat
35. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kata Allah Jalla wa Ala, dan jika kalian mengkhawatirkan terjadinya keributan, persengketaan, perseteruan antara suami dan istri. Ini kalau sudah misalkan suami istri ribut, kalau ketemu ribut lagi nih ya. Kalau kita sebagai orang tua itu melihat kondisi kayak gitu, kalau sudah melihat kondisi yang kayak gitu, atau kita sebagai teman yang melihat kondisi teman kita begitu sama istrinya atau sama suaminya, maka langkah berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diambil dari dua belah pihak, dari pihak laki dan dari pihak perempuan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil, yang bersih hatinya, untuk berdiskusi tentang rumah tangga ini. Ada apa ini? Paham? Ini. Kalau kita kan biasanya nggak menempuh jalur ini, misalnya langsung biasanya total cerai. Hah? Begitu. Lihat Islam mengajarkan, mungkin suami istri ini nggak bisa memecahkan masalahnya, buntu. Mungkin ya? Buntu mungkin. Maka Islam menawarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Oke, sama-sama masing-masing dua belah pihak. Gak boleh saling memenangkan, yang salah harus salah, yang benar harus benar, harus jujur itu. Harus jujur, dan belah pihak harus jujur. Yang benar kan semuanya tidak menginginkan terjadinya perceraian, betul ya? Yang benar kan kayak begitu kan? Oke, ini mungkin suami istri ini udah gak bisa di dialog lah ya. Oke, dari dua belah pihak. Dari pihak suami, orang yang paling benar, orang yang paling jujur, misalnya siapa? Pamannya. Dari sini misalnya kakaknya. Oke, itu paman diskusi deh. Ada masalah apa? Kan disebutin begini, dicari titik terangnya agar bisa terselesaikan masalahnya. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau memang ada indikasi dari keduanya, kejujuran dari keduanya, ingin damai, ingin menjalin hubungan yang baik kembali dengan pasangannya, pasti Allah kasih taufik tuh, pasti akan balik lagi damai. Tapi kalau sudah tidak ada dari salah satunya, selesai guys. Selesai atau beres. Gitu. Kita lanjut lagi. Ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, hafizahullah, banyaknya para wanita yang tergesa-gesa meminta cerai kepada suami-suami mereka ketika terjadi sebuah permasalahan yang kecil, yang ringan. Masalahnya kecil, masalahnya ringan. Tapi ingat, harus ingat, setan itu bisa menjadikan masalah kecil jadi besar. Setan tuh bisa. Masa gara-gara suaminya ngorok minta cerai? Ya kan? Mungkin ya. Saya mau ngajuin dulu sama suami saya, gitu. Saya mau ngajuin dulu nih. Kenapa?
suami saya kalau tidur kalah apa? Kenal kotak rak gitu kan. Ini alasan atau ini sesuatu hal yang bisa diminimalisir. Ini cuma masalah begini doang. Ada juga suami istri yang atau istri ngajukan cerai kepada suaminya gara-gara beda pilih warna baju. Wah, ini perkara ringan. Ingat Pak, ingat. Teori ini mungkin oke-nya nggak mungkin, belum tentu yang namanya syaitan itu bisa jadi gede masalah ini. Beneran ya? Antum harus ingat gini, ketika terjadi perselisihan antara kita dengan pasangan kita, antum cek ini masalah besar, masalah kecil. Kalau masalah kecil jadi besar, berarti ini permainannya setan. Itu murni setan yang lain. Orang cuma gara-gara cilok yang satu pakai sambal kacang, yang satu pakai sambal kecap. Kan aku mintanya sambal kecap, kenapa sambal kacang? Ngambek, ulangin aja deh saya ke rumah ibu saya. Cuma gara-gara cilok. Mungkin kalau seorang hatinya tidak bersih, mungkin gara-gara hal-hal yang sepele. Jangan pernah bilang, oh rasanya nggak mungkin hal itu terjadi. Mungkin. Ingat, setan bisa bikin besar masalah yang kecil. Setan bisa bikin besar. Dan setan bisa tutupi kebaikan yang besar yang pernah dilakukan pasangannya masing-masing. Pernah ada suami istri datang, udah marah, udah datang nungguin saya berdua di suami istri. Saya sering menghadapi konsultasi rumah tangga itu sering. Suatu ketika pernah datang. Pokoknya mukanya udah saling darah nih suami istri, pokoknya udah kayak mau cakar-cakar. Subhanallah. Saya bilang begini, saya cuma bilang begini, masalahnya apa saya? Dia sebutin si perempuan, sebutin si laki, sebutin Allah. Tidak ada zina, tidak ada, nggak sama sekali. Tidak ada musuh, tidak ada sama sekali. Uang belanja lancar. Pokoknya nggak ada zina, nggak ada indikasi karena situ sama sekali nggak ada. Cuma masalah sepele. Cuma dua-duanya punya ego yang tinggi. Saya bilang, coba, saya bilang sama suaminya, Mas, antum lihat wajah istri antum. Antum tatap wajah istri antum. Ada nggak kebaikan yang pernah dia berikan sama antum? Oh banyak sekali. Akhirnya dia bilang banyak. Mbak, tolong Mbak tatap wajah suaminya. Mbak coba ingat-ingat apa aja yang pernah suami Mbak berikan sama Mbak. Dia lihat. Akhirnya senyum. Iya banyak sekali. Banyak juga. Ini Mbak dan Masnya lagi dipermainkan oleh setan. Istighfar banyak-banyak. Masa cuma begini doang untuk Ustaz gitu ya? Cuma gara-gara yang sepele, gara-gara yang ringan. Udah dewasa. Ya Mas ya. Ini nyata itu. Makanya di sini Syekh mengatakan inda husuli ada khilafin. Ini cuma gara-gara hal yang kecil, istri minta cerai, gugat cerai. Seakan-akan suami nggak pernah berbuat baik. Suami saya mah abal-abal gitu kan. Abal-abal, kaleng-kaleng suami saya mah. Nggak kayak suami-suami yang lain. Nggak taunya yang lain kaleng rombeng kan ya. Udah bagus kalengnya suami jadi kaleng doang, yang lain kaleng rombeng. Makanya jangan pernah melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu kelihatannya doang, belum tentu. Hakikatnya belum tentu. Sepakat nggak? Iya, itu cuma terlihat di matanya aja kayaknya bagus nih, tapi belum tentu. Wa tutalibu zaujatu bil
jika suaminya itu nggak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya dari harta, ya, makanya ada istilah apa? Banyak uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, gitu ya. Makanya ada orang monizing gitu ya. Dari sisi paras wajah nggak tampan, nggak ganteng, cuma dari dompet susah ditandingi ya. Dari dompet dan kartu ajaibnya susah ditandingi. Itu perempuan udah nggak ngeliat mukanya lagi tuh, lihat apa ya? Dompetnya. Nyata nggak? Nyata nggak? Nyata. Pokoknya udah ketutup tuh mukanya, begitu ditutup sama lembaran-lembaran kartu ajaib. Iya, nyata nggak? Iya. Yang dilihat bukan mukanya lagi, isinya tuh. Dalamnya apa isi di dompetnya? Berapa ATM-nya? Satu ATM isinya berapa ratus juta? Wah, udah lupa sih. Udah hilang semua. Qadarullah, berjalan dengan waktu itu ATM habis, isinya habis. Mulailah apa? Terjadi apa yang akan terjadi. Nyesel aku pilih kamu, ternyata ATM kosong semua baris ini. Wa qad takunu madfu'atan min qibali ba'di aqaribiha aw jaradiha minal mufsidati. Bahkan tidak sedikit, Pak. Syekh mengatakan bahkan tidak sedikit keluarga dari istri ikut jadi kompor meleduk, ya kan? Aduh, suami itu, ya kan? Masa lu jalan-jalan ke Monas pinggirnya doang? Kapan mau masuk Ancol gitu? Ancol di laut doang. Suami lu paling dah gitu. Ada nggak keluarga yang bikin meleduk ini? Banyak kan? Jadi kompor meleduk banyak. Nah, ini saya bilang gitu. Maka kadang-kadang ini yang ikut bermain di dalamnya adalah di belakang sang wanita dari keluarganya wanita yang belum baik. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin." Siapa saja di antara wanita, siapa saja perempuan yang menggugat cerai suaminya, karena atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat,
Syariat tidak membenarkan. Makanya kalau ada wanita yang mau hulu datang ke mana pengadilan agama, itu ditanya dulu kenapa, apa sebabnya. Maka kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, faharamun alaiha raihatul jannati, haram baginya mencium aroma surga. Itu resikonya, resiko tertinggi untuk para wanita yang tidak punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, yang tidak diterima oleh syariat, kemudian digugat cerai suaminya, maka buat mereka terancam apa? Tidak bisa mencium aromanya surga. Di sini Nabi mengatakan mereka terancam tidak bisa mencium aromanya surga. Berarti jangankan masuk surga, mencium aroma surga saja tidak diperkenankan. Itu suatu hal yang besar. Makanya ini pelajaran terpenting buat kita apa? Pelajarannya apa? Khususnya buat antum yang punya putri, agar tidak sembarangan mencarikan pasangan buat putri-putri kita. Yang jangan sampai suatu ketika putri kita mengajukan ngadu sama kita tentang suaminya. Jelas? Harus selektif nih yang punya anak perempuan, harus benar-benar selektif agar tidak sampai terjadi apa yang terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini ada yang mau tanya? Seorang perempuan mengajukan untuk dengan alasan suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah. Itu juga karena dia sakit. Yang sakit suaminya. Suaminya sakit total. Terus istri sudah mengurus, si suaminya kayaknya malah kadang atau gimana tuh, jadi nyari terus di situ. Karena memang si suaminya juga udah nggak ngasih nafkah, si istri juga merasa udah melayani tapi si suami marah-marah, di istri akhirnya kesal jadi mengajukan itu masih dibenarkan. Masih bisa sebenarnya. Tapi masalahnya tidak. Ketika dimajukan dulu ke Pengadilan. jadi dia membawa saksi-saksi yang seolah-olah fiktif di rekayasa gitu. Nah itu ya Dosa dong nggak boleh. Ya nggak boleh berbohong dong jadinya. di masalah situ kan. Masalahnya itu. Makanya kan Allah bilang hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harusnya kan dari dua belah pihak, bukan dari tetangga yang nggak dikenal juntrungannya. Siapa ini abangnya? Ini siapa ini pamannya? Katanya orang lain semua kan gitu. Yang nggak tahu juntrungannya kan, bohong di situ. Jadi hukum persaingan ini gimana? Sebenarnya kalau memang kasusnya seperti itu, artinya ini salah satu kemudahan dari syariat untuk seorang wanita kalau memang sudah mengalami satu kondisi yang sampai seperti itu. Karena kan dia juga khawatir akhirnya dia tidak menjadi kan Saudah tadi, ya Saudah itu memberikan jatah hari itu pada Aisyah. Karena Saudah khawatir nggak bisa memberikan pelayanan terbaik buat Nabi. Jadi setiap jatahnya Saudah itu Saudah memberikan jatahnya itu kepada Aisyah. Kenapa? Karena Saudah khawatir kan istri harus memberikan servis. Oh nggak bisa, saya yang kerja, antum yang harus menyerti saya di rumah. Begitu, nggak bisa tuh begitu tuh. Ya, istrinya pulang kerja misalnya, suaminya ada di rumah. Mas saya mau teh dong minum. Mas bikinin saya Indomie dong. Pakai telur ya, telur setengah matang mas. Oh nggak bisa begitu.
nggak bisa begitu. Istrinya baru pulang kerja, suami bilang, "Dek, aku mau kopi dong, tolong dibikinin." Oh, istrinya nggak boleh jawab, "Aku capek mas, baru pulang kerja, kamu bikin aja sendiri." Itu nggak boleh. Dan ini akan dialami oleh siapapun juga yang istrinya bekerja, apalagi penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Itu nggak mungkin enggak. Dalam diri sang istri akan berkata, "Ini apa? Jangan main-main tuh." Ya kan? Gedean gua gajinya. Lu angkanya baru 1 digit, gua udah 2 digit. Hah? Mungkin nggak gitu? Mungkin. Apalagi manusia tidak bisa lepas dari bisikan setan. Dibisikin lah tuh siapa namanya? Istrinya. Di kantor punya teman laki-laki, cakep, ya kan? Gajinya sama, digitnya 2, ambang-ambang kehancuran ya udah, ya kan? Benar nggak Pak? Udah, itu udah di ambang-ambang kehancuran. Sekuat apa sih wanita itu? Ujian terberatnya apa sih? Harta, sering harta. Balik ke rumah ngeliat suaminya, ya Allah, kayak orang stroke, ya kan? Gak bisa apa-apa. Kalau orang stroke masih mending sakit, butuh syari, betul? Ini ke orang stroke, orangnya badannya seger, gitu kan? Tapi nggak bisa, nggak mau usaha, nggak mau berbuat apa-apa. Maka kita sangat salut kepada laki-laki siapapun dia, yang setiap pagi keluar apapun yang dia kerjakan halal, jualan cilok gitu kan. Oh, luar biasa ini, top, ya kan? Gitu. Jualan cilok, jualan batagor, jualan somai, sos sepatu, apa aja. Yang penting dia keluar nafkahin istri dan anaknya sesuai dengan sanggupan dia. Udah gitu. Ini udah kayak orang stroke gitu. Ya kan, subhanallah. Waktu dirinya pulang kerja, dia minta bikinin Indomie. Ma, gitu. Bunda, Ibu, Umi, tolong bikinin ayah apa Indomie dong. Enak aja lo, buat capek lo kan. Bukan tahu diri lo. Untung suatu ketika, naudzubillah min dzalik, bisa terjadi ini si istri atau keluarga istri akan berkata, mohon izin, antum cuma modal dakar doang, ya kan? Nyata kan? Ya dia kan hidupnya mali cuma modal dakar doang, lagu-lagu nyuruh-nyuruh lagi. Oh, saya bisa ngomong gitu, kan saya udah bilang, yang datang nemuin saya itu bukan 1-2 keluarga, banyak konsultasi. Begitu. Bahkan yang sampai udah punya anak di sana, ada juga pernah konsultasi. Macam-macam ya. Yang pernah aku berpikir, orang yang sudah kayak kita nih, sudah ngaji, jenggotan, jangan pernah antum merasa bisa selamat dari hubungan terlarang. Jangan. Saya saat dikonsultasikan, ada orang datang berkonsultasi, suami istri datang, 2 orang suami istri. Istrinya cukup tegar. Ini suaminya selingkuh, punya anak lagi. Bukan nikah, selingkuh, kumpul kebo sama laki. Antum tahu, ini istrinya jilbabnya panjang. Dua-duanya jamaah pengajian, suaminya jilbabnya segini. Benar. Hati-hati, antum jangan pernah berpikir orang kayak kita yang sudah ikut pengajian bisa selamat dari hubungan gelap. Beneran. Coba nih, jujur ya, jujur. Ada nggak perempuan yang suka ngeliatin antum atau antum ngeliatin perempuan? Terutama perempuan-perempuan yang nggak berjilbab ya. Oke, coba antum pikir. Kok dia ngeliatin kita ya? Kok dia mandangin kita ya? Itu pikir, ini ikhtibar ujiannya dari Allah nih. Setannya masuk melalui dia nih. Itu deketin, untuk lupain tuh jenggot tuh. Nanti dilupain tuh jenggot. Gak peduli lagi sama jenggot. Gak peduli ngaji di mana nih. Benar ya? Bisa nggak terjadi?
Wallahi ini terjadi, demi Allah ini terjadi, dan saya menjadi saksi hidup. Terjadi, benar-benar terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillahi min dzalik. Antum tahu lebih tragis lagi, ini terjadinya sama siapa? Pelajar, talib. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan taubat buat dia. Semoga Allah kasih taubat buat dia. Jangan dipikir kita ini yang udah ngaji, kita sudah ngaji udah jauh dari yang gitu-gituan. Belum tentu. Gak ada jaminan, gak ada garansi. Emang antum sesudah ngaji nggak ngeliatin perempuan lagi? Enggak? Apa masih? Enggak, sesudah ngaji masih ngeliatin perempuan apa udah enggak? Jujur aja nih. Lo sama orang jujur aja. Iya, buka mungkin sih. Iya. Ada tanya sama antum. Atau sesudah ngaji, apa nengok ke bini antum terus? Kalau antum bilang, ya saya sudah ngaji, yang saya pandang istri bullshit. Ya kan? Kita bilang bullshit, bohong besar. Allah kan bilang apa? Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Allah bilang begitu. Begitu. Makanya hubungan rumah tangga itu harus dijaga. Dijaga dengan apa? Banyak melakukan hubungan suami istri. Itu resepnya. Resep ini bukan dari saya, dari Nabi. Sahih? Ketika hati ini terganggu dengan wanita, udah hubungan dengan istri kita. Beres kepala, beneran beres. Coba ya tak pulang praktek. Ya? Yang punya istri, yang nggak punya istri. Yang nggak punya istri kreatif pelafon aja. Ya Allah, Ustaz tega amat sih. Beneran wakil. Salah satu yang bisa mempertahankan hubungan rumah tangga itu rutinitas hubungan suami istri. Rutinitas hubungan suami istri itu bisa memperbagus hubungan suami istri. Bisa langgeng, kasih sayang itu bisa tumbuh. Tapi kalau sebulan sekali udah. Ya Allah, sisanya kemana tuh Pak? 29 hari kemana tuh? Ngeliatin plafon. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Sebenarnya pertanyaan titipan dari teman ketika dia mengalami bincang dengan rumah tangga. Di belas mengetahui bahwa si istri selingkuh. Istrinya selingkuh. Dia udah tahu. Dia tahu. Real nyata. Ada buktinya. Dia melihat. Cuma di sisi lain dia memiliki anak. Dia satu ekonomi. Istrinya lebih ekonomi. secara ekonomi lebih kuat. Lebih kuat. Di satu sisi dia kalau tinggalkan si istri, anak-anak masih pada kecil. Maka sikap hukum apa yang saya harus ambil? Kata dia. Sebagai seorang suami. Jika saya menghadapi masalah yang seperti ini, apakah saya meninggalkan dia, saya tinggal, atau memang saya bertahan dengan sakit hati saya seperti itu? Sikap hukum apa yang harus ambil? Iya. Ya subhanallah. Fenomena itu terjadi ya. Fenomena istri lebih besar penghasilannya, masalah perekonomiannya.
nusyuzahunna. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang kamu khawatir akan nusyuz, yaitu perbuatan zina, maksiat dan seterusnya. Ini baru dikhawatirkan ya. Ini belum terjadi. Maka ketika sudah ada indikasi ke arah situ, ya sudah ada indikasi ke arah seperti itu, maka syariat mengatakan fa'idhuhunna. Yang pertama, panggil perempuan itu nasihatnya. Misal kita punya istri kita berhubungan dengan teman SMA-nya. Oke? Ini belum terjadi apa? Baru kontek-kontekan. Gimana kabarnya? Tinggal di mana sekarang? Kita panggil, kita nasihatnya. Ganti nomornya. Hapus nomornya. Oh, tapi dia teman baik aku dulu. Ganti nomornya. Nasihatnya. Ganti nomornya. Kalau masih bisa dinasihatin, alhamdulillah. Makanya kalau antum nikah, udah nikah ya, bukan lagi gitu ya. Kalau ada yang mau nikah gitu ya. Pertama, di antara yang pertama yang harus antum ambil alih adalah medsos. Medsosnya harus antum ambil alih karena antum udah jadi suaminya. Al-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Antum harus ambil alih medsosnya. Oh, dia nggak bisa bilang, oh terserah saya, medsos saya nggak bisa. Karena statusnya sudah suami istri. Antum yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh si istri ini. Antum tanggung jawab. Ambil alih itu medsos. Ganti akunnya, pakai akun antum. Kenapa mesti pakai akun antum? Jadi setiap apa yang dia buka, antum bisa kontrol kan? Setiap apa yang dia lihat, antum bisa cek. Setiap chattingan yang dia lakukan, antum bisa cek. Itu kalau belum terjadi, masih bisa dinasihati. Nasihati kalau belum terjadi. Kalau dinasihati nggak bisa nih, masih ngeyel juga nih, masih WA-an juga, masih SMS-an juga, chattingan juga. Ini contoh ya, contoh aja ya. Contoh yang lain banyak. Contoh yang lain banyak. Wahjuruhunna fil madaji'. Kemudian kalau sudah secara lisan baik-baik ini nggak bisa, maka pisahkan ranjangnya. Untuk jadi tidur bareng sama dia, bisa ranjang. Oke, itu yang kedua. Cara yang kedua yang harus ditempuh. Ini harus begini, harus begini. Pisahin ranjang. Kemudian kalau udah didiemin, yang repot nih kayak temen antum nih, dipisahin ranjang, dia lebih kaya. Bener nggak? Main-main sama gue. Tadi gitu nih sama siapa? Si istrinya. Ingat lu tuh cuma modal dagang. Aduh, ya mungkin gak gitu? Mungkin saja. Alhamdulillah min dzalik. Makanya laki-laki harus jadi laki-laki. Jangan sampai pintu ini, jangan sampai pintu wanita itu merasa lebih besar dari laki-laki kebuka. Kalau antum nggak mau menyesal, biar laki-laki udah bersyukur aja. Apa yang antum bisa peroleh itu yang diberikan kepada istri. Bersyukur istri. Tapi aku bisa enggak? Udah, kamu di rumah aja. Biar aku aja di rumah. Kalau syukuri apa yang Allah berikan pada aku, syukuri. Insyaallah cukup buat keluarga kita. Tapi aku bisa bantu enggak? Udah cukup di rumah aja. Jangan coba-coba masuk ke pintu ini. Kemudian yang berikutnya wadribuhun. Nah, kalau udah dibilangin nggak bisa nih, dipisahin ranjang nggak bisa, kok itu dipukul. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak berbekas, bukan digebukin ya, bukan dipukulin seperti maling ayam digebukin, bukan ya Pak Irwan ya. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak berbekas.
Kemudian lihat kata Allah, fa in ata'nakum, kalau dia sudah mentaati kamu, misalkan dia dari dinasihatin udah cukup nih misalnya kan, yang pertama nasihat ya, kalau dia cukup udah berikan dia yang kebaikan lagi. Pokoknya kalau dia sudah bisa mengikuti mentaati apa yang ditetapkan oleh suaminya, Allah bilang apa? Fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari kesalahan yang lain. Jangan cari-cari kesalahan-kesalahan yang lain. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, Maha besar. Baik, ayat ini jika belum terjadi, yang menjadi pertanyaan itu sudah terjadi. Betul ya? Itu sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh sahabat antum atau teman antum? Maka sahabat atau teman antum harus berpikir, saya bahwasannya cerai itu bukan aib. Cerai dalam Islam bukan aib. Kalau cerai dalam Islam itu aib, apa mungkin Allah menetapkan satu syariat yang menjadi aib? Mungkin? Paham? Paham? Itu pertama, orang yang khawatir cerai dengan kondisi yang sudah parah, yang seharusnya tidak bisa dipertahankan, itu kan berpikir ini aib, gitu kan? Cerai bukan aib. Cerai bukan aib. Yang pertama, kalau memang dia nggak bisa, nggak sanggup, oke, cerai bukan aib. Para sahabat ada yang bercerai atau tidak? Cerai biasa, biasa. Hal yang biasa, adi biasa. Kalau memang sudah sampai titik harga diri diinjek-injek, harga diri direndahkan, udah bukan laki-laki dan tinggal potong zakarnya aja. Iya. Harga diri laki-lakinya udah nggak ada, cuman statusnya doang, jenis kelamin laki-laki, hakikatnya banci. Ya kan? Ada yang kayak gitu? Allah udah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke, kalau dia nggak sanggup nih, kalau dia sanggup bersabar, maafin, dinasihatin istrinya, ingetin dosa itu. Kalau dia sabar, pahala buat dia besar. Tapi kalau dia menjalani hidup sama istrinya yang ngegerutu hatinya, dia nggak dapat pahala juga. Paham sih? Dia menjalankan hubungan rumah tangga bersama istrinya seperti itu, tidak ada kenyamanan, oke? Yang ada adalah menyembunyikan sakit hati, oke? Dia nggak dapat pahala di situ. Itu pilihannya kan. Kalau dia sabar, berarti dia harus maafin istrinya, dia nasihatin istrinya. Kalau dia nggak sabar, Allah, jadi laki-laki. Jangan jadi laki-laki jadi-jadian. Oke. Cukup ya? Alhamdulillah. Kirain sampai azan. Allahu Akbar. Saya sih masih kuat nih. Tadinya berburu. Hah? Tadinya berburu kalau saja saya Ada buru-buru gitu bawahnya. Yang bawahnya buru-buru. Enggak, ini. Oh, ke bawahnya buru-buru. Baik, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga ummahatul mukminin, istri-istri kita semua diberikan kesabaran dalam mendampingi hidup kita masing-masing sampai berakhirnya usia kita masing-masing. Semoga tidak ada istri-istri kaum muslimin, kaum muslimah, istri-istri yang mengajukan cerai tanpa alasan yang benar dan syariat. Para lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.